dengan terima saya. Ya, jadi hanya lebaran tadi. Terima kasih Anda semua. PDI Perjuangan diyakini akan jadi musuh bersama partai politik kelas atas dan menengah setelah mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden atau baca pres. Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia Saiful Anam menilai parpol kelas atas dan menengah tidak ingin berada di bawah Ganjar atau hanya mendapatkan posisi bacawa pres. Saya lihat baik Prabowo, Erlangga, bahkan Caimin bukan sosok yang tidak bisa menyaingi sosok Ganjar. Kalau Ganjar jadi maupun kalau Anies jadi itu permusuhan akan sangat merajalela antara Kadrun dengan Cebong. Jadi siapapun yang menang di antara mereka berdua itu akan tidak meredakan, tidak menjadikan persatuan atau kedamaian, tapi akan potensial untuk permusuhan. Jadi saya tidak mau menemui Anies karena kalau saya ketemu Anies itu tambah musuhnya, ya tak? Tambah kadar permusuhannya akan tambah. Jadi saya nggak mau nambah orang ribut. Adanya wacana koalisi besar membuat ratusan simpul relawan Anies Baswedan bergabung untuk membuat posko rakyat yang tersebar di 85.000 pelosok desa di Indonesia. Kemunculan relawan dinilai akan mampu mengawal perolehan suara untuk calon presiden Anies Baswedan selain peran serta maksimal dari mesin parpol Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yakni Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat. Bang Adian, tadi Mas Umam bilang bahwa koalisi besar itu adalah strategi untuk mengepung PDI Perjuangan, Bang. Ngepung kita? Enggak lah, nggak menakutkan itu buat kita. Gini loh, Prabowo sudah diusung jadi capres 30%. Anies sudah ada yang ngusung jadi capres 25%. Oke, Ganjar belum ada yang ngusung 26%. Baru satu orang saya sudah menakutkan buat kalian. Bagaimana satu partai? Artinya baru satu orang Ganjar loh. Padahal belum diusung ya, Bang? Belum ada yang usung, sudah 26. Gimana kalau diusung? Nah, bahwa kalau kemudian kalian berencana mengepung PD Perjuangan karena ketakutan-ketakutan seperti yang saya sampaikan tadi, ya itu tidak akan menakutkan kita juga. Calon-calon yang GR didukung oleh Jokowi nih, yakin dukungan Jokowi akan memberikan keuntungan. Nah, breakdown lah, kita punya data. Suara dari Ganjar dan Prabowo berbeda. Basis suara Ganjar itu adalah basis pemilih dari Pak Jokowi 2 kali pemilu, karena dia punya banyak kesamaan. Suara Pak Prabowo adalah investasi tersisa dari 2 kali dia ikut pemilu dan kebetulan diposisikan sebagai antitesis Jokowi. Logikanya, kalau saya, buat Pak Prabowo ini merugikan. Buat Ganjar ini menguntungkan. Tapi entah buat Ganjar atau Prabowo, Jokowi tetap untung. Gini ya, dulu tahun 96, 97 itu bahkan kalau kita pakai kaos gambar Ibu Mega, kaos gambar Pro Mega, segala macam, banyak yang ditangkap. Lalu kita lari, kita takut. Enggak. Itu sudah penangkapan fisik. Saya berapa kali menyelamatkan berapa teman-teman yang pakai kaos yang saat itu dianggap tidak boleh apa segala macam. Itu tidak menakutkan. Apa cuma begini? Enggak. Ini bukan ini, Bang. Enggak apa. Enggak sesuatu yang menurut saya, ya mereka berupaya mengepung sih boleh-boleh saja ya. Tapi apakah kemudian itu mampu membuat kita mundur? Enggak lah. Oke, Bang Adian, PDIP butuh koalisi besar atau koalisi besar yang butuh PDIP? Kita percaya seperti yang disampaikan oleh Andre tadi, bahwa negara ini tidak bisa diurus oleh satu kelompok lah. Kita mau mengajak semuanya untuk bersama-sama jalan membangun bangsa ini, bekerja sama. Kita lebih suka istilah bekerja sama ya dibandingkan koalisi, untuk mendapatkan Indonesia yang jauh lebih baik. Artinya bahwa kita membuka diri kok buat siapapun. Tapi kalau dioyok-oyok harus hari ini, harus sekarang, ya nggak bisa dong. Kita punya hitungan-hitungan tersendiri. Kalau diajak bergabung sekarang berarti tidak bisa? Kenapa? Kalau koalisi besar mengajak PDIP Perjuangan untuk bergabung sekarang, apakah belum bisa? Kalau kemudian kita bekerja sama, tapi nggak bicara yang lain-lain atau tapi harus punya capres ya, harus ini segala macam. Oke. Bagaimanapun juga begini loh Mbak, pernyataan Ketua Umum kita sudah sangat jelas. Calon presiden kader PD Perjuangan. Di luar itu kita bisa bernegosiasi, bicara dan sebagainya. Nah kalau kemudian itu menghambat bareng sama Gerindra, ya nggak apa-apa juga gitu loh. Siap juga berseberangan ya? Bukan siap berseberangan, begini loh. Oke, baik. Memang
Erlangga baru sekali jadi calon presiden. Prabowo sudah berkali-kali. Menghadapi wacana koalisi 5 partai politik pendukung pemerintah plus PDI Perjuangan yang digadang-gadang akan bersatu menjadi satu barisan koalisi besar, sejumlah langkah strategis terus dilakukan partai pengusung Anies Baswedan guna menguatkan barisan relawan di kalangan masyarakat. Di Jakarta, posko rakyat untuk Anies Baswedan resmi dibuka oleh ratusan simpul relawan pendukung Anies se-Nusantara di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Sebanyak 179 simpul relawan bergabung untuk membuka posko rakyat Anies yang nantinya akan tersebar di 85.000 pelosok desa yang berada di Indonesia. Selain bertujuan untuk mengenalkan sosok dan program Anies Baswedan, diharapkan posko tersebut menjadi tempat pengaduan segala permasalahan yang dialami masyarakat. Susulan beberapa simpul relawan se-Indonesia yang berjumlah 179 menginginkan bahwa Mas Anies diperkenalkan di semua masyarakat. Maka kami membuat program namanya Poskora, di mana satu desa satu posko. Dengan jumlah sekitar kurang lebih 83.000, kita akan mencoba membentuk di sebanyak itu selama 6 bulan ke depan. Kita berharap ini bisa terrealisasi seluruh wilayah Indonesia, insya Allah. Saya kira. Dan ini hebatnya lagi adalah tidak di-drop uang dari pusat. Jadi mengajar rakyat itu mandiri, ada kesadaran dari bawah. Saya dukung Anies, saya harus berkorban. Di Magelang, Jawa Tengah, relawan pemenangan bakal calon Presiden Anies Baswedan terus menguat. Pengurus relawan Anies Baswedan di tingkat kecamatan, Kecamatan Magelang Selatan, Magelang Tengah, Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah, serta Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang secara resmi telah dikukuhkan. Mereka siap berjuang untuk memenangkan Anies Baswedan pada pemilihan Presiden 2024 mendatang untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Komunitas ini kita tinggal di masing-masing wilayah di 4 kecamatan, Kecamatan Magelang Utara, Tengah dan Selatan, dan Kabupaten Magelang, Kecamatan Kajoran. Sehingga nanti pemahaman tentang konsep relawan Anies itu bisa terbentuk di masing-masing desa. Karena nanti di desa itu terbentuk juga di masing-masing RT, RW sampai ke bawahnya. Di Jawa Barat, Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat Saan Mustofa menyebut wacana koalisi besar tidak akan mempengaruhi koalisi perubahan untuk persatuan yang digagas oleh 3 parpol, yakni Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Saat mengklaim koalisi perubahan jauh lebih maju karena sudah memiliki calon presiden yang jelas, yakni Anies Baswedan. Menggabungkan koalisi yang ada KKIM dan KIM misalnya untuk melebur menjadi koalisi besar, bagi Nasdem nggak ada masalah. Toh Nasdem sudah membangun koalisi jauh lebih awal, sudah punya calon presiden. Jadi justru koalisi perubahan yang digagas Nasdem, Demokrat, PKS jauh lebih maju. Dengan bekerjanya mesin partai dan gerakan relawan di masyarakat, diharapkan pemenangan Anies Baswedan sebagai Presiden 2024 mendatang dapat terrealisasi. Tentunya dengan adanya pengurus relawan di setiap desa bahkan setiap RW dan RT, maka pengawalan perolehan suara di tiap-tiap TPS bisa lebih optimal.